Presiden Jokowi sore ini menggelar rapat terbatas terkait kebakaran lahan dan juga hutan di Sumatera. Untuk mengetahui perkembangan terkini di Istana Negara, kita bergabung dengan reporter Mario Delima dan juru kamera Eka Pamungkas. Mario, poin-poin apa saja yang dibahas dalam rapat terbatas terkait dengan kebakaran lahan dan juga hutan sore ini di Istana Negara? Selamat sore Dora, memang ada beberapa poin yang dijelaskan atau diinstruksikan oleh Presiden termasuk terkait adalah kebakaran hutan. Pertama adalah pada saat kebakaran terjadi dan kedua adalah penanggulangan setelah kebakaran. Tadi Presiden dalam rapat tersebut mengatakan mengapresiasi tindakan dari Kementerian Lingkungan Hidup, TNI dan Polri yang jika ia bisa nilai lebih baik dibandingkan tahun lalu. Karena memang secara garis besar sekitar 74% terjadi penurunan titik api yang terjadi di Indonesia secara keseluruhan. Dan juga tadi Presiden mendapatkan laporan bahwa masih ada 217 titik api yang harus diwaspadai pada bulan Agustus sampai Oktober ini. Dan itu adalah titik-titik rawan yang menurut Presiden harus terus diawasi dan kalau bisa dihilangkan titik apinya dalam waktu yang singkat. Presiden juga mengatakan untuk penanggulangan ini TNI, Polri dan juga masyarakat harus dilibatkan karena memang kita membutuhkan kecepatan baik dari bentuk laporan ataupun tindakan. Laporan yang diminta adalah laporan dari masyarakat dan hal ini akan diakomodir oleh Polda-Polda ataupun dari TNI yang berada di wilayah-wilayah di mana titik kebakaran tersebut terjadi. Dan juga untuk proses yang dilakukan pada lahan yang sudah terjadi kebakaran atau gambut yang sudah mati apinya, di sana Presiden meminta agar Badan Restorasi Gambut dapat segera melakukan tindakan yang cepat untuk membuat lahan tersebut menjadi lahan yang produktif kembali ataupun menjadi lebih sehat dibandingkan saat ini. Dan juga Presiden meminta agar seluruh jajaran kembali ia mengingatkan bahwa stop untuk melakukan tindak penanaman ataupun penjualan memberikan izin kepada lahan gambut untuk menghindari akan terjadinya lahan-lahan gambut yang akan terbakar di kemudian harinya. Dan ini adalah kutipan dari Presiden Joko Widodo pada saat rapat di kantor Presiden. Yang saya terima saya sangat bagus, ada penurunan yang signifikan 74% kalau dibandingkan tahun yang lalu. Tapi saya ingin juga kita semuanya memberikan perhatian bahwa masih ada 217 titik api hotspot yang harus diwaspadai di seluruh Indonesia. Dan dalam rapat terbatas hari ini saya ingin agar langkah-langkah kecepatan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan ini betul-betul lebih terpadu dan lebih efektif. Demikian Dora. Mario, apakah dalam rapat terbatas tadi juga sempat dibahas terkait dengan 5 perusahaan pembakar lahan yang sudah proses SP3, Mario? Ya benar, memang sekitar bisa saya koreksi ada 15 perusahaan yang sudah di SP3 oleh Polda Riau yang saat ini menjadi sebuah kontroversi. Tadi kami mencoba untuk bertanya bagaimana update dari Kementerian Lingkungan Hidup, apakah didiamkan saja atau seperti apa. Tapi ternyata di dalam juga ternyata hal itu dibahas. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dia mengatakan tadi Kapolri Tito Karnavian sempat memberikan laporannya kepada Presiden terkait hal tersebut dan juga proses-proses yang sedang berjalan. Di sana dijelaskan bahwa saat ini Kapolri sudah memerintahkan jajarannya termasuk di Polda Riau untuk melihat apakah fakta-fakta atau bukti-bukti tersebut sudah lengkap atau tidak sehingga SP3 itu terbit ataupun sudah diputuskan. Dan juga dari Menteri Lingkungan Hidup sendiri sudah mengirimkan dirjen-dirjennya untuk turun langsung ke titik-titik tersebut atau di mana 15 berkas tersebut sudah diputus. Di sana akan dipelajari lagi apakah memang ternyata pada saat gugatan bukti-bukti kurang ataupun pasal-pasal yang digunakan ternyata tidak kuat. Dan oleh karenanya tadi Siti Nurbaya mengatakan akan
segera melakukan rapat kembalinya atau dari Jambi, yang hari ini juga dia langsung berangkat ke Jambi untuk memantau beberapa titik api yang terjadi di sana juga. Siti juga mengatakan bahwa dari verifikasi Tito Karnavian dari lingkungan hidup nanti akan dirangkai apakah benar dalam SP3 tersebut untuk 15 perusahaan itu memang sudah berjalan benar ataupun ada masalah, dan hal tersebut akan ia meminta agar media terus memantau, membantu Menteri Lingkungan Hidup untuk melihat apakah akan ada bukti baru dari perusahaan-perusahaan yang di SP3 tersebut. Dan sebagai tambahan, tadi juga kami mencoba menanyakan terkait dengan kemenangan pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup atas gugatan terhadap PT Sego Nasional Sego Prima sekitar 1 triliun kepada Kejaksaan Agung. Tadi Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan bahwa Jaksa Agung belum bisa melakukan hal permintaan ataupun menagih 1 triliun tersebut dalam waktu dekat, karena memang proses hukum baru berjalan di tingkat pertama dan ia masih akan menunggu apakah PT tersebut akan melakukan banding atau gugatan lain ataupun kasasi pada proses ini. Dan ia mengatakan bahwa tindakan atau eksekusi yang akan dilakukan nanti harus berdasarkan surat kuasa yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup pada waktu putusan ini menjadi ingkrah atau berkeputusan hukum yang tetap. Demikian, Dora. Ya baik, terima kasih Mario Delima atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan dari reporter Mario Delima dan juru kamera Eka Pamungkas dari Istana Negara Jakarta.